Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam satu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan potensi dalam dirinya sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik yang dibahas dalam kelompok. Adapun tujuan dan manfaat dari bimbingan kelompok adalah agar setiap anggota mampu berbicara di muka orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan tanggapan kepada orang banyak, serta bertanggung jawab atas pendapat yang telah dikemukakannya. Selain itu juga bertujuan untuk masing-masing anggota lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan kepada orang lain. Setelah mengetahui pengertian, tujuan, dan juga manfaat dari bimbingan kelompok, kita akan masuk dalam model bimbingan kelompok. Dan model bimbingan kelompok adalah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan oleh seorang pembimbing untuk mengarahkan proses bimbingan kelompok tersebut. Dan beberapa model bimbingan yang umum digunakan adalah meliputi. Yang pertama yaitu model kognitif behavioral, yaitu model yang digunakan untuk fokus perubahan pola pikir dan perilaku peserta dengan memberikan pemahaman dan keterampilan baru. Yang kedua yaitu model psikodinamika, yaitu model yang menekan pada pemahaman tentang dinamika psikologis yang mendasari perilaku peserta dan menjelajahi hubungan antar anggota kelompok. Yang ketiga yaitu model intrapersonal. Model ini mengutamakan interaksi antar peserta dalam kelompok, memperkuat keterampilan sosial, dan mempromosikan dukungan anggota. Yang keempat adalah model pendidikan dan pengembangan. Model ini berfokus pada penyampaian pengetahuan dan pengembangan keterampilan tertentu kepada peserta didik. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah model tugas kelompok. Model ini dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Setelah ini kita akan membahas tentang media yang digunakan dalam bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok, beragam media dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan interaksi antara peserta dalam kelompok. Beberapa contoh media yang umum digunakan dalam bimbingan kelompok meliputi, pertama adalah presentasi slide. Media ini digunakan untuk menyajikan informasi secara visual kepada peserta didik tentang materi yang sedang dibahas. Dan yang kedua adalah video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media menyajikan konten secara audiovisual untuk memperjelas konsep atau memberikan contoh kasus yang akan mereka bahas. Dan yang ketiga adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah media yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi antara peserta didik untuk berbagi ide, pengalaman, dan pemahaman mereka tentang topik yang dibahas. Dan yang keempat adalah permainan peran. Permainan peran adalah media untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan keterampilan dalam situasi yang terstruktur dan aman. Yang kelima adalah studi kasus. Studi kasus adalah media yang menyajikan skenario atau kasus nyata yang memungkinkan peserta didik untuk menerapkan konsep yang dipelajari dalam konteks yang praktis. Dan yang keenam adalah kerja atau aktivitas. Kerja atau aktivitas adalah media yang menyediakan tugas atau aktivitas yang harus diselesaikan oleh peserta didik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang materi yang sedang dipelajari. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah buku panduan atau materi tertulis. Pada media ini adalah memberikan referensi dan informasi tambahan kepada peserta didik untuk mendukung pembelajaran yang sedang mereka laksanakan. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang sering digunakan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu tahap pembuka. Tahap pembuka merupakan tahap pengenalan atau penjajakan di mana para peserta didik diharapkan dapat lebih terbuka dalam menyampaikan keinginan dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota. Dan beberapa
hal yang ada dalam tahap pembuka adalah seperti perkenalan, dan setelah perkenalan adalah pembimbing menjelaskan alasan mengapa bimbingan kelompok ini terbentuk, dan juga menyampaikan informasi tentang apa saja yang akan dibahas dalam kelompok. Berikut merupakan tahap peralihan. Tahap ini dilaksanakan setelah tahap pembuka terlaksana dengan baik. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah yang pertama, pembimbing mampu menjelaskan apa saja yang akan dibahas dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, pembimbing menawarkan sambil melihat apakah para peserta atau anggota telah siap dalam mengikuti kegiatan. Dan yang ketiga adalah pembimbing menjelaskan apa saja yang akan terjadi dalam kegiatan tersebut. Yang keempat adalah pembimbing mampu meningkatkan kemampuan keikutsertaan dari para peserta. Dan yang kelima adalah kalau dipandang perlu atau sudah dianggap bisa mengikuti kegiatan tersebut, maka langsung kepada tahap inti. Berikutnya merupakan tahap kegiatan atau tahap inti. Pada tahap ini, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, masing-masing anggota secara bebas mengemukakan topik pembahasan yang akan dibahas. Setelah itu, yang kedua adalah menetapkan topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Yang ketiga adalah anggota kelompok membahas topik yang telah dipilih dan membahasnya lebih mendalam sampai tuntas. Dan yang keempat adalah kegiatan selingan. Setelah melewati 3 tahap sebelumnya, yaitu tahap pembukaan, peralihan, dan juga tahap kegiatan atau inti, maka sekarang akan masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap pengakhiran. Dan hal-hal yang ada dalam tahap pengakhiran adalah yang pertama, pembimbing menyampaikan kepada para peserta bahwa kegiatan tersebut akan segera berakhir. Dan yang kedua adalah pembimbing menyampaikan kepada anggota kelompok dan mengemukakan pesan-pesan dari hasil kegiatan tersebut. Dan yang ketiga adalah pembimbing menjelaskan pembahasan selanjutnya dari kegiatan tersebut. Dan yang keempat adalah pembimbing menyampaikan pesan dan harapan dari pembimbing kepada peserta kelompok. Dan yang terakhir adalah doa penutup.